Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam, kembali saya ke Bung Andreas lagi. Ya kalau disebut satu nama pasti belum ada, sekarang terlalu dini. Tapi kalau hasil bisik-bisik dengan Bu Mega, meminjam bahasanya Mbak Puan, apakah memang mengerucutnya kedua nama sekarang yang besar di PDIP, yaitu Mbak Puan dan juga Mas Ganjar? Kalau itu pertanyaannya mudah, jawabannya sulit, Rizka. Masih sulit sampai sekarang, Bung Andreas. Tapi apakah ya yang setidaknya ada banyak terdengar di internal seperti apa sih, Bung Andreas? Karena sekarang ya yang ada di dalam partai di PDI Perjuangan itu kita fokus artinya mendukung pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik ya untuk mengatasi pandemi, dan itu adalah kebijakan perintah partai untuk semua kader-kadernya. Bahwa dinamika pilpres yang terjadi di masyarakat itu juga tentu dipantau oleh partai, dalam hal ini kader-kader partai. Dan kalau bertanya pada nama yang mengerucut itu ya boleh ya saya bilang hanya Ibu Mega dan Tuhan yang tahu. Jadi hasil bisik-bisik pun belum ada kalau untuk nama clear yang disebutkan Bu Mega begitu ya? Kalaupun ada tentu tidak mungkin saya sampaikan di publik sebelum pengumuman. Terlalu subuh lah ya untuk menyampaikan nama di publik. Kalau gitu Mas Adi jadinya sekarang yang harus dipupuk adalah branding masing-masing figur begitu ya untuk nanti sampai 2024? PDIP ini kan surplus kader sebenarnya kalau kita bicara tentang menuju jalan panjang 2024 ya. Ada Ganjar, ada Puan Maharani, ada kemudian Tri Risma, termasuk juga Ahok yang kemudian sebenarnya silih berganti selalu masuk dalam nominasi capres ya, baik top of mind ataupun dalam skema pencapresan 15 nama yang kita survei misalnya. Tapi kalau kita kerucutkan rata-rata di antara 4 nama ini, maka akan terjadi dalam tanda kutip head to head antara Mbak Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, yang kemudian belakangan ini begitu ramai diperbincangkan. Nah, kriteria capres yang disampaikan oleh Mbak Puan misalnya soal Soekarnois, soal mereka yang kemudian dianggap berjuang dan memperhatikan partai, memang kriteria umum. Tapi ketika Mbak Puan selalu mengatakan bahwa saya selalu berusaha menempatkan diri sebagai kader terbaik PDIP, itu kan satu clue yang kemudian dimaknai bahwa salah satu orang yang layak diperhitungkan masuk nominasi Soekarnois dan bekerja berdarah-darah untuk partai adalah Mbak Puan Maharani. Tentu di samping Ganjar Pranowo ya. Meski sebenarnya ada sentilan gitu bahwa mereka capres adalah yang suka turun ke bawah gitu ya, kemudian tidak asik hanya sekedar main di media sosial, tapi kemudian menyapa langsung kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Ini membaca Mbak Puan saat ini sedang melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi politik, tentu waktu 2 tahun ini diharapkan supaya ada efek elektoral yang kemudian bisa didapatkan. Toh masih Belanda hijau, masih jauh. Masih jauh Belanda, jadi masih banyak waktu begitu. Bung Andreas melihatnya sama bacaannya dengan Mas Adi? Saya kira apa yang disampaikan Mas Ade itu betul, dan saya kira semua orang juga tahu gitu. Artinya sekarang di dalam proses proses kerja politik, dalam arti Mas Ganjar dalam posisi sebagai Gubernur Jawa Tengah, Mbak Puan dalam posisi sebagai Ketua DPR, ya bekerja sebagai politisi itu adalah bagian dari etalase untuk ya kita menunjukkan bahwa apa yang dibuat sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas partai, dan saya kira akhirnya publik yang akan menilai itu, dan kemudian itu masuk di dalam proses tentu di dalam ketika terjadi kristalisasi di dalam atau kerucutan ya, seperti istilahnya Friska tadi, kemudian juga ya nanti yang akan pada akhirnya yang akan memutuskan itu adalah ketua umum, karena itu adalah ya mekanisme yang ada di partai, dan setelah diputuskan baru kita menjalankan perintah partai untuk ya mulai dengan kampanye gitu. Jadi dinamika ini saya kira kita lihat terbuka dan biasa di dalam proses di dalam proses menuju pilpres, dan persis seperti apa yang disampaikan oleh Mas Adi tadi, bahwa di PDI Perjuangan ya kita surplus kader, dan saya selalu mengatakan di samping itu nanti juga yang terjadi bahwa kotak Pandoranya itu ada di PDI Perjuangan gitu. Kalau PDI buka kotaknya baru kita bisa lihat gitu, oh ini kira-kira nanti ke depan gimana nih petanya begitu ya. Nah, yang akan muncul di dalam
nanti. Saya minta singkat-singkat saja dari Mas Adi juga Bung Andreas. Jadi sekarang di masa-masa branding, ya waktunya etalase politik ditunjukkan ke publik jelang 2024, apa yang harus dilakukan agar jadinya produktif, baik itu internal maupun eksternal? Mas Adi. Saya kira perbedaan politik pilihan-pilihan yang ada di internal kader, entah condong ke Mbak Puan ataupun ke Ganjar Pranowo, saya kira memang harus dipelihara, Friska, sebagai bentuk dinamika politik. Kalau tiba-tiba dikunci bahwa seakan capres itu Puan, tentu pendukung Ganjar ini agak sedikit kecewa. Begitupun sebaliknya, kalau PDIP jauh-jauh hari mengunci Ganjar Pranowo misalnya, tentu pendukung Puan agak sedikit kurang happy ya. Karenanya dinamika politik ini terus dilanjutkan supaya dua tokoh yang kemudian dimiliki PDIP ini bisa bekerja dengan maksimal. The end of the day-nya, biarkan sang veto player, Ketua Umum Megawati yang akan menentukan segala-galanya. Kan itu saja sebenarnya menu Betul. politik yang ingin disajikan oleh PDIP dan Bang Andreas ini. Saya ke Bang Andreas kalau gitu. Jadi gimana agar produktif di internal partainya solid, tapi eksternal juga tadi dapat popularitasnya atau bahkan warga notice? Ya, saya harus katakan Mas Adi pengamat yang cerdas gitu. Artinya melihat dinamika ini secara terbuka dan secara fair bahwa ya proses politik ini ya harus memberikan ruang gitu. Dan pada akhirnya ya tentu sebagai kader saya sebagai kader PDI Perjuangan, saya senang bahwa ada alternatif sehingga ada pilihan gitu. Dan ya, ini kemudian kita harapkan berakumulasi di dalam ya ketika proses dinamika ini selesai dan keputusan sudah dibuat, ini menjadi suatu akumulasi dukungan terhadap capres yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum, dan itu ya akan menjadi suatu dukungan yang maksimal bagi kader yang diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk pencapresan nanti gitu. Saya kira ini proses yang idealnya yang kita harapkan, ini yang juga terjadi pada periode sebelumnya misalnya ya Pak Jokowi, dan dinamika ini ya penting sehingga masyarakat pun bisa melihat bagaimana proses fair yang ada di dalam PDI Perjuangan. Karena pelaut yang ulung tidak lahir di laut yang tenang, maka kita akan pantau siapa yang bertahan di antara dinamika politik sampai nanti 2024 ya, Bung Andreas dan Mas Adi. Terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia Malam. Bung Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP PDIP, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Sehat selalu, terima kasih. Terima kasih, Rizka.